Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anakku semuanya. Masih semangat hari ini? Tentunya selalu semangat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bertemu dengan Bu Prapti Mahmudah dari Min 11 Blitar dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 7 semester 2. Kali ini Bu Prapti akan menjelaskan tentang materi pidato. Tahukah kalian apa itu pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan sebuah gambaran tentang suatu hal. Orang yang berpidato disebut orator. Orator yang baik dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan masing-masing orator. Namun, satu hal yang jelas, sebelum melakukan pidato, seseorang harus melakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Apa saja yang harus disiapkan sebelum seseorang berpidato? Yaitu menentukan topik, menetapkan tujuan, menganalisis pendengar, mengumpulkan bahan, memahami materi, yang terakhir membuat kerangka pidato yang di dalamnya harus ada pembukaan, isi, dan penutup. Pidato yang disampaikan biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan berpidato tergantung pada kepentingan masing-masing. Namun, secara umum tujuan berpidato adalah yang pertama mendorong atau memberi semangat pendengarnya. Kemudian meyakinkan pendengarnya, menginginkan reaksi dari pendengar, memberitahukan atau menginformasikan kepada pendengar. Yang terakhir, menyenangkan atau menghibur pendengar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk berpidato harus melakukan persiapan-persiapan. Apabila tema sudah ditentukan, tujuan sudah ditetapkan, bahan sudah dipersiapkan, maka kita harus menyusun kerangka pidato terlebih dahulu. Berikut struktur yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Yang pertama adalah pembukaan, yang di dalam pembukaan tersebut harus ada salam pembuka, ungkapan rasa syukur dan terima kasih, kemudian tema yang akan disampaikan. Yang kedua, isi pidato, yang di dalamnya ada materi dan tujuan, kesan, pesan, dan harapan. Yang ketiga, penutup, meliputi simpulan, permohonan maaf, dan salam penutup. Setelah semua persiapan selesai, ada baiknya jika berlatih terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar seseorang lebih percaya diri. Selain itu, seseorang juga harus berlatih mengucapkan kata demi kata dengan jelas atau yang di sini disebut lafal.
Yang ketiga adalah intonasi dan nada yang tepat. Yang keempat adalah ekspresi. Yang kelima, penguasaan naskah, yaitu membacakan naskah yang telah disusun dengan percaya diri saat berbicara di depan umum. Agar halayak tertarik dengan isi pidato yang kita sampaikan, maka seorang orator harus menggunakan metode atau teknik dalam berpidato yang tepat. Teknik atau metode dalam berpidato yang tepat, di sini ada 4 metode. Yang pertama adalah metode naskah. Yang kedua adalah metode ekstemporan. Yang ketiga adalah metode memoriter. Yang keempat adalah metode impromptu. Lalu apa sih metode-metode tersebut? Di sini akan sedikit saya uraikan. Metode naskah yaitu berpidato dengan menggunakan naskah atau naskah yang sudah kita buat, kita baca ketika berpidato. Yang kedua adalah metode ekstemporan, yaitu menuliskan topik pokoknya saja atau membawa catatan kecil ketika berpidato yang sesekali para orator membuka dan membacanya dengan tujuan agar materi yang disampaikan tidak ada yang terlewatkan. Seperti contoh di samping. Yang ketiga adalah metode memoriter. Metode memoriter yaitu naskah yang sudah dibuat, dihafalkan. Jadi ketika berpidato, seorang orator tanpa membaca naskah, namun sudah hafal dengan naskah yang sudah direncanakan. Seperti contoh gambar di samping. Yang terakhir adalah metode impromptu. Metode impromptu adalah berpidato tanpa persiapan. Contohnya, ketika dalam sebuah acara tiba-tiba seseorang ditunjuk untuk memberikan orator, atau dalam sebuah kepanitiaan seseorang atau seorang panitia ditunjuk untuk memberikan sambutan. Nah, mudah bukan materi pidato ini? Selamat belajar, selamat berlatih, tetap belajar walaupun di rumah. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.